Daerah Kepulauan Nias. Kita itu 3. Ya, kalau kata Pak Jokowi kemarin tahun 2016. Yang pertama dia bicara kemarin adalah pariwisata. Yang kedua adalah apa? Kelautan. Yang ketiga adalah sebenarnya pertanian. Kalau saya mengatakan bahwa pertanian nomor 1, nomor 2 perikanan kelautan. Kalau pariwisata itu hanya spot-spot tertentu. Contohnya kita bicara Nisel, bicara utara, bicara barat. Tidak menyeluruh. Yang menyeluruh adalah 2 sektor ini. Maka mudah-mudahan adik-adik nanti yang mampu mengolah sumber daya alam kita sesuai dengan potensi keunggulan di daerah ini, kita rubahlah menjadi peluang, menjadi nilai tambah di tengah-tengah masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Ini harapan. Ya, ini bukan tidak mendasar kenapa 2 prodi ini menjadi prodi yang kita buat sebagai jalur beasiswa unggul. Ya, ini harapan kami dan kebanggaan kita ini. Ini yang kita perlu jaga bersama. Berikutnya, saya sampaikan bahwa tadi disampaikan sedikit terkait dengan Laver. Ini adalah tidak ada sekte, ini nasionalis, nasional. Ya, di asrama. Ya, tidak nanti ini karena memang pengelola Laverna ini sektenya kita tahu bersama adalah Katolik. Mana tahu adik-adik mahasiswa ada yang beragama Islam, itu kami jamin tetap bisa menjalankan ibadahnya. Sholat 5 waktu itu kita akan garansi tetap dilakukan. Kalau ada adik-adik mahasiswa agama Hindu dan Buddha, itu tetap bisa melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Begitu juga Kristen, baik itu Protestan dan sekte yang lain, itu tidak mempengaruhi setelah bergabung ke Universitas Nias ini. Dan begitu juga kalau Katolik, saya pikir karena pengelolanya adalah Katolik, saya pikir bisa lebih memperdalam lagi. Tapi ini kami akan menjamin di universitas ini bahwa ini pasti tidak terjadi, atau apalagi kita gembleng ke dalam satu agama tertentu. Tidak. Kalau ada yang begitu, laporkan kepada kami. Ya, misi kita di sini adalah bukan itu. Misi kita bagaimana adik-adik mahasiswa ini betul-betul menjadi mahasiswa unggulan. Itu yang paling penting. Ya, poin berikutnya. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan juga kepada orang tua yang menjadi beban daripada universitas. Yang pertama, uang kuliah itu orang tua tidak lagi dibebankan biaya. Tapi kalau prestasi adik-adik mahasiswa, IPK-nya saya duluan akan beritahu kurang dari 3, langsung saya geser. Pilihannya pertama, tetap kuliah di sini tapi jalur mandiri, bayar uang kuliah, atau keluar dari kampus ini. IPK tidak boleh di bawah 3 seluruhnya. Begitu semester 1 ada di bawah 3, siap-siap angkat baju. Itu tegas, tidak ada tawar-menawar. Poin yang kedua mengenai asrama. Biaya asrama ditanggung oleh universitas. Yang ketiga, biaya makan. Mereka ini nanti ya susternya 3 kali makan sehari, pagi, siang, dan malam. Kemarin masalah menunya nggak usah khawatir, pasti beda dengan menu sebelumnya, ya suster ya. Ya, kita kemarin sudah diskusi dengan suster supaya gizi adik-adik mahasiswa juga diperhatikan. Ya, artinya minimal memenuhi, jangan minta lebih juga. Ya, jangan minta terus, kalau bisa tiap hari makan daging, nanti kolesterol.
Tapi perimbangan gizi yang disampaikan oleh suster, kita garansi pasti terpenuhi. Nah, itu. Tentu yang ditanggung masih orang tua. Tentu nanti pakaian adik-adik mahasiswa itu mungkin di kami tidak lagi memberikan tanggung jawab di sana atau membiayai. Ya, kalau dia mau beli bagus bajunya, baju kaos atau baju apa, itu nanti pasti orang tua lah yang menyediakan itu. Ya, berikutnya mungkin kebutuhan pribadi mereka. Ya, itu nanti pasti orang tua yang support itu. Tentu harapan kami kepada orang tua, jangan juga berikan lebih kepada mereka, yang bisa nanti mereka berbeda dengan temannya yang lain, sehingga mempengaruhi psikologi satu dengan yang lain. Betul-betul kebutuhan real yang mereka butuhkan. Kalau bisa nanti koordinasi dengan suster untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dengan mereka. Karena mereka yakin saya tidak butuh uang. Mereka ini untuk apa lagi dia duit? Semua sudah difasilitasi. Bagi adik-adik mahasiswa laki-laki maupun juga mahasiswa nantinya yang merokok, itu akan saya keluarkan dari kampus ini. Bagus. Ya, jangan tiru nanti mahasiswa yang lain yang merokok. Saya mau ini adalah unggul. Kalau ada yang merokok, siap-siap sekarang angkat bendera putih. Pak, saya nggak tahan kalau merokok. Kenapa? Itu mempengaruhi nanti di asrama. Ya, mulai saat ini putuskan, kalau ada yang merokok sebelumnya, mulai saat ini saya tidak merokok. Kalau nanti sudah kerja, ya mau merokok pun 50 bungkus sehari, nggak apa-apa. Kalau sudah punya pendapatan. Kalau masih andalkan orang tua untuk beli rokoknya jadikan asap, itu tidak benar cara berpikir. Nanti kalau sudah tamat bekerja, ya kalau mau merokok, mau apa, ya suka hati, karena itu adalah pendapatan. Jangan jadikan uang rokokmu orang tuamu, malu. Ya itu. Tapi kalau ada yang nggak tahan, mulai saat ini sebelum masuk asrama masih diberi kesempatan untuk mundur. Ya, ini masih bisa kita beri kesempatan daripada tersiksa nanti di dalam. Ya, itu berikutnya terkait dengan kegiatan kampus. Ya, adik-adik mahasiswa ini nanti didesain baik cara belajarnya, kegiatan kampus dan ekstrakurikulernya, kegiatan ekstranya. Ini pasti adik-adik ini berbeda dengan mahasiswa lain. Jangan nanti merasa, oh kok yang lain lebih bebas dari kita. Di kepalamu sekarang saya adalah mahasiswa unggulan. Ketemu pun dengan mereka harus kamu di atas mereka. Karena mereka adalah mahasiswa reguler yang biasa. Kamu ini keluar uang yayasan sekian miliar untuk membiayai kalian. Kalau tidak benar, maka kita akan ya, itu harapan-harapan dari kami. Sekali lagi saya ulangi kepada bapak orang tua siswa, jangan marah sama kami nanti. Kalau seandainya besok lusa ini anak-anak udah kami pulangkan. Ya, hari ini kita sudah menyampaikan secara tegas. Berikutnya tadi orang tua siswa menyampaikan bahwa hari ini 66 orang mahasiswa jalur beasiswa unggulan kami serahkan kepada Universitas Nias untuk membimbing dan mengarahkan mereka selama kurang lebih menempuh pendidikan di Universitas Nias. Target kita tidak lebih dari 4 tahun. Tentu pada kesempatan ini, karena ini adalah sudah program dari Universitas Nias, maka 66 orang ini kami terima mereka sebagai mahasiswa jalur unggulan di lingkungan Universitas Nias mulai nanti hari ini dan sampai bisa mereka menamatkan studi di lingkungan Universitas Nias. Tapi karena kami di Universitas Nias belum tersedia asrama, maka kami titiplah mereka di asrama Laverna.
Asrama Laverna ini pengelola sebenarnya itu adalah kami dari Universitas Nias. Tetapi karena berbagai keterbatasan, maka kami mempercayakan kepada suster untuk membantu kami untuk membimbing adik-adik mahasiswa. Tentu apa program-program nanti yang dilakukan di asrama, pasti asalnya adalah program dari Universitas Nias. Berikutnya, tentu setelah ini, pertemuan hari ini, dan adik-adik yakin saya sudah menyiapkan pakaian, sudah membawa bekal untuk masuk asrama. Nanti yang pulang hanya orang tua, adik-adik mahasiswa, mulai malam ini tinggal di asrama. Rencana besok adaptasi di asrama, baru tanggal 9 PKKMB. Ya, artinya orientasi kepada mahasiswa baru. Adik-adik ini ikut 9-10, tanggal 12 perkuliahan sudah mulai. Ya, tentu adik-adik mulai besok mengurus namanya administrasi. Datang nanti ke kampus ini, isi yang pertama adalah tentang KRS. Ya, karena adik-adik kan tidak harus menunggu bayar uang kuliah. Ini sudah bisa langsung open, sudah bisa tahu dulu apa mata kuliahnya, dan mulai sekarang kita ada perpustakaan sebelah sana. Ya, saya mohon adik-adik, penghuni terbanyak adalah jurusan agroteknologi dan sumber daya akuatik. Itu perpus belajar. Artinya jangan ada lagi waktu yang disia-siakan tanpa membaca buku. Ya, ini yang kita harapkan kepada seluruh adik-adik mahasiswa dan kepada orang tua. Sekali lagi, ya mari kita berdoa Pak, moga-moga kami juga bisa berhasil membimbing dan mengarahkan adik-adik mahasiswa ini. Ya, terutama masalah etika nanti dan tata tertib itu wajib dipenuhi, baik di asrama maupun di universitas. Tentu itu yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kami akhiri, kami tadi beberapa teman-teman telah menyampaikan permohonan maaf yang semestinya acara ini tadi dimulai pukul 13.00, tapi berhubung karena kondisi hujan, banyak peserta atau adik-adik mahasiswa yang terlambat sampai di kampus ini, sehingga kita baru mulai tadi, delay ini sampai 1 jam lebih. Ya, ini kami memohon maaf, ini sebenarnya bukan dari kami tidak siap memulai acara, tapi karena beberapa calon mahasiswa atau mahasiswa yang harus hadir, itu mereka belum sampai di tempat ini. Tentu kita mulai hari ini disiplin. Bagi yang sudah hadir hari ini, kita anggap adalah mengundurkan diri. Ya, kecuali ada alasan tertentu. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Kalau rasional kita terima, kalau tidak, yang tidak hadir hari ini kita nyatakan gugur sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Ya mungkin kalau dia tetap, kita geser ke jalur mandiri. Kenapa? Kalau awal aja sudah memberi kesan yang kurang, tentu gimana lagi ke depannya. Tapi kecuali yang saya bilang tadi bahwa ada alasan-alasan yang tidak bisa dihindari, sehingga tidak bisa bergabung dengan kita pada hari ini, nah itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, dan tentu pada kesempatan ini mungkin kami nanti tidak ikut lagi di Laverna. Pada kesempatan ini kami langsung ya melalui Bu Dekan, kami menyerahkan kepada suster sebagai penanggung jawab asrama. Inilah adik-adik mahasiswa 66 orang yang terdiri dari laki-laki ada 24 orang dan 42 orang ya, berjenis kelamin laki-laki perempuan. Oke. Ulangi, perempuan ada 42 orang dan laki-laki ada 24 orang. Ini kami serahkan kepada Ibu Suster, tolong dijagalah mereka. Ya, artinya kami berharap di asrama rektornya adalah suster.
Kalau di kampus, baru rektornya saya. Artinya, kalau ada hal-hal yang tidak beres, Bu, segera dilaporkan melalui dekan supaya segera kita proses. Ya mungkin itu, dan berharap kami ini bisa terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, dan atas perhatian kita bersama kami ucapkan terima kasih, dan kembali kami salam kita semua. Ya Allah. Ya Allah. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.